Jadi anak-anak, ada yang sudah tahu bahwa kita akan belajar apa hari ini? Sudah tahu Ibu. Belum tahu? Iya Ibu. Oke. Hari bisa baca ini? Bisa dibaca dong? Bisa norma. Jadi hari ini kita akan belajar tentang norma. Anak-anak ada yang tahu apa itu norma? Tidak tahu. Tidak tahu? Iya. Siapa yang tahu? Norma. Belum tahu Bu. Norma itu adalah bisa dibilang aturan yang memegang manusia gitu. Jadi norma itu berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu contohnya di mana? Di mana? Masyarakat. Satu lagi. Sekolah. Iya betul. Satu lagi. Di Rumah. Jadi kita dari salah satu contoh di sekolah. Jadi aturan di sekolah itu, kalau ke sekolah itu harus pakai sepatu warna apa? Hitam. Tapi sempurnanya tadi siapa namanya? Nurul. Sempurnanya Nurul pakai sepatu warna putih. Itu langsung diberi sanksi atau hukuman atau tidak? Diberi sanksi Bu. Hukuman. Jawabannya sudah lumayan, tapi sebelum kita beri sanksi kita harus tanya berapa alasannya. Ya mungkin sepatunya Nurul basah atau rusak atau hilang, kan bisa saja toh. Jadi kita harus tahu dulu alasannya baru kita beri hukuman. Kalau contoh norma di rumah, Melakukan kesalahan. sudah bagus tapi masih kurang. Melawan orang tua. Melawan orang tua, yang lain norma Bangun terlambat. itu melanggar norma, tapi kayak ya pasti dapat hukuman nanti. Kalau bangun terlambat, nanti ke sekolahnya bisa. Terlambat. Iya, langsung diberi Hukuman. sama siapa? Guru. Tapi kalau terlambatnya karena buat tugas, kalau terlambatnya karena main HP, itu bisa dapat hukuman. Terus kalau norma di lingkungan seperti masyarakat apa? Ada yang tahu? Kalau norma dalam masyarakat itu contohnya kalau di apa di
Ya, berdoa sebelum makan. Ya, terus kita masuk di norma kesusilaan. Norma kesusilaan sendiri muncul dari hati nurani manusia ketika melakukan suatu hal. Umumnya norma tersebut bersifat lokal di masyarakat tertentu. Jika masyarakat melakukan pelanggaran maka akan disanksi sosial seperti dikucilkan atau muncul rasa penyesalan. Ada yang tahu contoh norma kesusilaan? Ada yang tahu? Jadi contohnya itu seperti bersikap jujur dan memperlakukan orang lain dengan baik. Contohnya seperti di sekolah, kalau guru tanya, Susi kenapa tidak mengerjakan PR? Jawabnya harus jujur. Belum saja mungkin lupa atau apa, mungkin harus jujur. Terus itu bersikap berperilaku baik kepada orang lain. Contohnya ada yang tahu? Berperilaku baik kepada orang lain. Menghargai yang lebih tua, menghormati yang lebih muda. Iya, bisa dilihat di bagus sekali contohnya. Kemudian kita lanjut di norma kesopanan. Oke. Kita lanjut di norma kesopanan. Secara umum, norma kesopanan akan muncul di masyarakat atau komunitas. Norma kesopanan merupakan aturan-aturan yang memfokuskan kepada perbuatan seseorang dalam menjaga sopan santun. Meski begitu, setiap wilayah memiliki norma kesopanan yang berbeda-beda. Ada yang tahu contoh norma kesopanan? Coba berikan salah satu contohnya. Salah satunya ketika kita lewat ada orang tua yang dulu kita harus minta permisi. Iya, betul. Kalau yang di belakang apa namanya? Yang baju putih? Yang dalam norma kesopanan? Menghargai sesama teman. Iya. Yang lain apa dulu? Menghargai guru yang sedang mengajar. Ya betul, itu nomor 1. Kalau guru dibenarkan tidak boleh bermain sama temannya ya? Iya, betul. betul. Seperti kita tadi, dia tidak fokus saat mengajar ya. Fokus supaya ilmu yang disampaikan itu bisa apa? Bisa menyerap. Ya, bisa jadi utama untuk anak-anak semua untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Kan harus dari SPG. Itu akan jadi bekal ilmu buat anak-anak supaya sampai sini nanti ditanya ilmu kesukaran apa udah tahu karena udah fokus. Lanjut di keempat norma apa? Hukum. Iya, sekalinya. Norma hukum merupakan aturan yang mengenai tingkah laku manusia pada kehidupan sehari-hari. Umumnya norma ini dibuat oleh negara dan bersifat memaksa. Norma hukum berfungsi larangan yang diminta. Jika ia menaatinya maka bisa terkena. Jika tak menaatinya maka ia bisa terkena sanksi. Tujuan norma hukum ialah terciptanya rasa aman,
gambar terus suruh ID-nya nilai. Itu ID-nya harus menghargai gambarnya itu dengan memberi nilai yang baik. Walaupun mungkin gambarnya belum cukup bagus, tapi tetap menghargai ya. Bikin nilai yang bagus. Itu namanya cinta ya. Oh cinta, Maksudnya itu gambarannya. oh, yang sisi di kelas berapa? Di kelas B itu. Oh, oke, maaf ya. Terus memaafkan. Contohnya kayak Nurul buat salah, terus Nurul buat salah di Sitanya harus Memaafkan. kita sebagai manusia kan kita Bisa teman. ya teman terus kita Saling memaafkan. Tidak boleh. kita harus memaafkan, tidak boleh dendam, tidak boleh simpan Iya. Iya. Karena yang minta maaf lebih baik daripada dia memaafkan lebih baik daripada Lebih baik dia maaf. Mengikhlaskan lebih baik daripada berlaku. Ya, sekali murid yang suka baca. Kemudian mengurangi konflik dan perpecahan. Keluarga. Mengurangi konflik itu seperti kayak contohnya ada perselisihan antar teman itu harus dikurangi biar tidak ada konflik, tidak ada perpecahan. Dalam kelas contohnya atau di rumah ada konflik sama kakak itu tidak boleh ya adik. Iya Ibu. Itu menciptakan keadilan dalam hubungan sosial. Keadilan dalam hubungan sosial itu seperti kalau di hubungan pertemanan itu kita harus adil sama teman lainnya, jangan berpihak pada sebelah saja, bisa berpihak ke satu orang saja, tidak adil kan yang lainnya. Iya Ibu. Harus berbuat adil. Iya, sebelah saja. Contohnya sisi dari kue, cinta dari kue, cuma kasih di satu orang saja, satunya bisa. Karena kita tidak adil. Karena saling berbagi itu tidak. Lebih bagus. Iya betul. Terus kita masuk di membangun kepercayaan dalam masyarakat. Contohnya ada yang tahu? Kepala desa harus mengerti. Tidak ini. Contohnya anak-anak saja. Ya, buat kalian. Contoh orang ini tadi membangun kepercayaan dalam masyarakat. Contohnya itu seperti sebelumnya Ainya pernah buat salah di lingkungan, terus Ainya bilang bahwa akan berubah atau akan tidak lagi kesalahan itu. Jadi Ainya harus tepati janji itu supaya di lingkungan itu percaya bahwa Ainya tidak akan berubah lagi ya. Iya Ibu. Terus mensimpulkan nilai budaya. Nilai budaya Indonesia ini ada yang tahu apa? Tidak tahu Ibu. Contohnya itu saling kepada orang tua. Itu adalah nilai budaya di Indonesia ya, saling kepada orang tua. Kalau prinsip orang anak-anak saling atau tidak? Saling Bu. Mengucapkan salam, saling selain itu apa namanya? Budaya Indonesia itu bisa juga ada kata halal karena kita berbakti, kita saling seperti sekolah. Iya Ibu. Iya Bu. Terus melestarikan identitas masyarakat. Contohnya itu menghafal Pancasila. Di sini yang sama sila Pancasila. Ya bagus, menghafal Pancasila. Iya, iya. Yang lain belum hafal. Masih, ya masih sedikit ya. Dan juga belajar, kita sekitar juga. Nanti dihafal ya. Iya tuh. Selain menghafal Pancasila, ada juga menghafal lagu kebangsaan. Contohnya lagu Indonesia Raya tadi, lagu yang kita menyanyikan sebelum mulai pelajaran. Garuda Pancasila, dari tanah airku. 17 Agustus. Iya, langsung hafal. Terus mengembangkan karakter disiplin, kalau ke sekolah jangan terlambat, karena kalau terlambat dapat hukuman. Banyak pakaian di sekolah hati. Iya, kalau aslinya harus pakai Hitam putih merah. iya putih merah, pakai topi ya karena Dasi. iya upacara Asli. situ yang terakhir berperilaku lebih baik. Contohnya mungkin sebelumnya kurang baik, Berubah. iya harus berubah jadi lebih baik lagi. Mungkin misalnya selanjutnya ibu akan di situ ada kalian bisa baca itu apa? Iya adalah apa rumah? Di sini ibu mau kita bermain sama-sama, tapi
Ya, jadi anak-anak di sini sudah ada norma-norma beserta contohnya. Tadi anak-anak sudah bisa memberikan contoh yang benar. Di sini contohnya tadi ada dengan kesusilaan, seperti memberikan teman-temannya yang tidak punya, terus ada norma hukum, guru menghukum siswa karena terlambat. Ada norma kesopanan, salam dulu untuk sebelum berangkat ke sekolah. Ada norma agama sebelum makan. Jadi anak-anak kita sudah belajar mulai dari pengertian norma, jenis-jenis norma dan manfaat norma dalam kehidupan Sehari-hari. Sebelum ibu menutup ini, ibu mau tanya belum? Apa tadi norma? Norma adalah aturan. Iya, aturan yang mengikat manusia. Iya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan di sekolah, di rumah, di rumah. Jadi sini norma ada berapa? 4. Norma agama, Norma khusus, norma kesusilaan dan kesopanan. mungkin itu saja yang disampaikan, tapi sebelum pulang ibu mau berikan tugas kayak di rumahnya. Silakan keluarkan pensil dan bukunya dicatat. Ini spidol yang lain cepat yang punya pensil. Ada. Ini namanya norma kesusilaan yang bilang memberikan pensil. Iya pensil kan, masuk ke satu SD. Sudah semua? Oke, ditulis ya. Yang pertama jadi tugasnya itu yang akan diberikan yaitu berikan salah satu contoh dari tempat, berikan salah satu contoh dari masing-masing norma tersebut. Tempatnya ada 4 lagi.